Saya ulas kembali apa saja yang sudah kita lakukan. Yang pertama yang perlu kamu ketahui tentang metode create. Metode create ini adalah proses life cycle dari Vue.js. Fungsi ini secara otomatis dijalankan karena konsep ini adalah konsep aliran data dari aplikasi secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa baca di bagian dokumentasinya tentang life cycle diagram. Berikut ini adalah aliran data dari web aplikasi yang kamu bangun menggunakan Vue.js. Tapi nanti akan saya bahas di video berikutnya tentang konsep life cycle. Lanjut lagi, kemudian yang kedua, kita pakai sintak pipe 2 kali atau simbol garis lurus 2 kali seperti ini. Berikut ini adalah penulisan operator JavaScript yang dikenal sebagai operator logika. Saya pakai konsep OR. Jadi di dalam operator logika ada OR dan ada AND. Simbol OR didefinisikan sebagai garis lurus 2 kali, sedangkan simbol AND ditandai dengan sintak AND 2 kali. Di sini saya punya 2 statement. Yang pertama, ini yang kedua, dipisahkan dengan operator logika. Kalau statementnya tidak terpenuhi, artinya nilainya false, local storage-nya kosong, dan tidak terdaftar di web browser, maka opsi yang kedua, Vue.js akan merender array kosong. Begitupun sebaliknya. Jadi penggunaan sintak ini sering kita gunakan supaya programnya bisa mempunyai 2 opsi atau 2 pilihan. Jadi opsi yang kedua ini adalah opsi alternatif jika statement ini tidak terpenuhi. Karena kita menggunakan kondisi OR. Opsi ini atau opsi ini. Karena kalau kita tidak memberikan kondisi seperti ini, saya hapus lalu saya simpan. Maka aplikasinya akan error, local storage-nya tidak terdaftar. Tidak ada nama key yang namanya kelas. Jadi kamu penting untuk memberikan kondisi seperti ini. Lalu yang ketiga, pada saat item kelasnya disimpan, kamu menjalankan metode setItem. Sebelum kita set, kamu perlu mengubah format datanya. Data awalnya dalam bentuk array in object seperti ini, ubah menjadi JSON string, pakai sintak JSON stringify. Karena local storage tidak bisa membaca bentuk objek seperti ini. Jadi harus kita rubah dulu formatnya supaya browser bisa menerima data tersebut. Kemudian pada saat pemanggilan, kamu juga harus merubah lagi formatnya. Yang tadinya JSON yang disimpan di dalam local storage, maka ketika kita panggil lagi ke aplikasi, kamu harus melakukan parsing ke bentuk objek JavaScript. Pakai sintak json.parse supaya Vue.js bisa mengakses data objek kelasnya dan dirender satu persatu ke dalam template. Semoga sampai di sini teman-teman paham apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya yang kita lakukan di sini sama seperti versi JavaScript. Jadi kalau teman-teman sudah pernah membuat web aplikasi menggunakan JavaScript, terus menyimpan data menggunakan fitur ini, maka caranya sama. Cuma menggunakan Vue.js akan jauh lebih mudah karena sintaknya jauh lebih sederhana. Tugas berikutnya saya mau uji testing, pastikan tidak ada error. Semoga berjalan dengan baik. Jadi pada saat halaman kelasnya diakses, secara default data kelasnya kosong, pesan singkatnya dirender, terus di bagian application, local storage, data local storage-nya belum terdaftar. Tidak ada nama item di sini. Pada saat saya mengisi data baru, sekaligus mengupload gambarnya, kemudian saya submit, perhatikan di bagian local storage-nya, data kelas sudah tersimpan, dan data kelas berhasil dicetak. Pada saat kamu melakukan reload halaman, maka data kelasnya akan tetap ada di web browser dan tidak hilang dari template-nya. Saya coba masukkan lagi data yang kedua, seperti ini, submit data, data kedua sudah masuk, dan perubahan datanya tersimpan di dalam local storage. Sekarang datanya sudah ada 2 dan dirender satu persatu. Bagaimana teman-teman?
Seperti yang saya katakan tadi, seharusnya ketika kamu sudah pernah belajar JavaScript DOM, maka akan jauh lebih mudah memahami tentang fitur ini. Oke, saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.